Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Andromeda. Di video kali ini saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai awal mulanya saya terkena GERD anxiety atau asam lambung ya. Jadi kejadiannya itu saya terkena anxiety tahun 2019 bulan 8. Jadi sudah ada 2 tahun 4 bulan. Waktu itu kejadiannya malam, saya pulang dari kerja sekitar jam 7, langsung ke rumah mertua. Sampai rumah mertua, karena saya capek lelah kerja seharian, saya langsung tidur. Pada saat itu sebelum tidur saya tidak pernah merasakan gejala-gejala apapun, entah itu sesak nafas, entah itu begang, entah itu mual, ya pokoknya normal lah, nggak ada kejadian apapun, nggak ada perasaan apapun. Nah, tiba di saat saya dalam kondisi tidur. Dalam kondisi tidur itu saya seakan-akan susah bernapas, jadi saya terbangun. Tapi saya tetap berusaha tenang, jadi lanjut tidur lagi. Sampai beberapa kali, kok nggak salah sampai yang keempat kalinya, saya betul-betul sudah tidak bisa bernapas dan terbangun. Akhirnya saya bertanya, saya ini kenapa? Saya bertanya dalam hati, saya ini kenapa? Apa yang kena saya ini? Semakin saya berpikir, akhirnya saya panik. Karena panik, saya semakin sulit untuk bernapas. Pokoknya rasanya tidak enak sekali. Rasanya gimana ya? Rasanya itu seperti bernapas di dalam air. Semakin saya menarik nafas, semakin saya sulit untuk bernafas. Jadi setiap saya tarik nafas itu seperti ini, nafas saya itu akan nggak sampai. Pokoknya nggak enak lah, nggak enak. Akhirnya saya panik. Karena kepanikan itu, lambung atau ulu hati saya itu seperti begah, seperti membengkak, mengembang. Akhirnya saya mual, muntah, dan saya semakin panik dan semakin susah bernapas. Semakin saya berusaha bernapas, semakin sulit saya bernapas. Nah, akhirnya saya panggil istri. Saya bilang, tolong saya nggak bisa bernapas. Karena saya panik, istri juga ikut panik. Sampai istri tidak tahu harus berbuat apa, karena memang saya sulit untuk bernapas. Kalau orang lain itu mungkin tidak percaya, tapi betul-betul saya rasakan itu susah bernapas. Jadi pada saat itu karena panik, saya sudah buka baju, buka apa, saya sampai keringat dingin, kaki tangan dingin, kepala puyeng, kelayangan, perut kembung, susah bernapas. Pokoknya saya rasa ingin mati lah. Yang pernah mengalami ini pasti paham, pasti tahu bagaimana rasa GERD anxiety itu. Jadi pada saat itu saya suruh istri untuk manggil ibu saya, mama saya, panggil ibu saya. Nah, akhirnya istri saya manggil ibu saya. Tibalah ibu saya, sampai dia kaget, saya kenapa? Karena perasaan saya sudah tidak karuan, seperti mau mati. Akhirnya saya menangis, saya minta maaf sama orang tua, sama istri, sama anak, sama om, pokoknya sama semuanya lah. Akhirnya setelah saya minta maaf, saya berusaha untuk tenang. Saya bilang dalam hati, ya Allah, kalau memang tiba saatnya, saya ikhlas. Setelah saya ucapkan kata-kata itu, kok agak mendingan, sesaknya agak kurang. Karena sesaknya agak kurang, jadi saya berusaha untuk tenang, sampai akhirnya naik lagi. Dada terasa panas, saya semakin panik, semakin sesak napas lagi. Akhirnya saya bilang bawa saya ke rumah sakit. Nah, dalam perjalanan itu pokoknya perasaan tidak enak sekali, muntah di mana-mana, dalam mobil saya muntah, pokoknya gak enak, sampai serasa mau teriak karena perasaan itu. Pokoknya gak enak lah, pokoknya perasaannya mau mati.
kondisi saat itu saya dalam perjalanan ke rumah sakit, kondisi lemas, muntah, sesak napas, kedayangan, keringat dingin, pokoknya lengkap lah. Tiba di rumah sakit, sampai di rumah sakit itu saya langsung ke UGD, tapi UGD-nya ternyata penuh full. Pada saat saya di UGD itu karena kondisinya full, saya hampir teriak untuk meminta bantuan pernapasan oksigen karena saya sudah sulit untuk bernapas. Akhirnya di kursi roda itu ada suster yang membawakan oksigen. Akhirnya saya bernapas pakai oksigen. Nah, disitu saya mulai agak baikan, meskipun masih agak putus-putus dan masih agak berat untuk saya bernapas. Akhirnya sulit lah. Tiba saya sampai masuk di ruang UGD tempat tidur karena sudah ada yang kosong. Akhirnya saya berusaha tenang, saya diperiksa dan sebagainya. Saya langsung diinfus, disuntik, entah apa itu saya tidak bisa bertanya-tanya lagi karena kondisi saya drop, lemas, nggak enak. Nah, pada malam itu tengah malam, pokoknya karena rasa ketakutan sampai-sampai saya takut untuk tidur, karena takutnya itu dalam tidur itu saya langsung mati ya. Pokoknya perasaannya itu takut untuk mati, dan akhirnya saya tertidur. Besok harinya itu saya dipindahkan di ruang inap dan langsung diperiksa sama dokter dan suster. Waktu itu saya cuma diperiksa sama dokter, cuma diperiksa pakai apa namanya itu, stetoskop. Pokoknya saya diperiksa sama dokter lah. Pertama itu sampai malam, pokoknya perasaan masih tidak enak, masih sesak napas, masih takut, masih rasa ingin mati. Sampai besoknya lagi pemeriksaan kedua, akhirnya dokter bicara sama saya, rasanya apa yang saya rasakan. Saya rasakan itu saya jelaskan, saya seperti ini, seperti ini. Terus dokternya bilang, hobi kamu apa? Saya bilang mancing dok, sama jalan. Kalau bisa kamu sensor mancing saja lah. Kenapa dok? Karena kamu itu tidak sakit. Yang sakit itu ini pikiran kamu. Jadi kamu harus merefresh pikiran kamu. Ini cuma gejala asam lambung. Dokternya itu cuma bilang gejala asam lambung, saya tidak sakit, tapi pikiran saya yang sakit. Di situ saya ingat betul kata-kata dokter, saya tidak sakit, cuma pikiran saya yang sakit. Di hari ketiga keesokan harinya pemeriksaan rutin lagi oleh dokter, saya diperiksa lagi, dicek lagi. Itu lagi yang disampaikan sama dokter, kamu tidak sakit, kamu cuma butuh refreshing, kamu pergi mancing saja, nggak usah pikir apa-apa, kamu tidak sakit, kamu itu sehat, yang sakit itu cuma pikiran. Dan akhirnya saya keluar dari rumah sakit. Ini masih dalam kondisi kelayangan ya. Pada saat saya masuk ke UGD rumah sakit, saya itu masih belum tahu saya ini sakit apa. Nanti setelah saya keluar dari rumah sakit baru tahu saya kena GERD anxiety. Rasa itulah pengalaman saya awal mula saya terkena GERD anxiety yang sensasinya luar biasa, gejala paniknya yang sangat luar biasa, serasa ingin mati. Pokoknya yang pernah alami ini pasti paham dan tahu rasanya bagaimana. Dan buat kalian-kalian yang masih menjalani dan berusaha untuk tetap sehat sembuh, saya sampaikan tetap semangat. Kalian tidak sendiri, you are not alone. Semangat, pasti bisa sembuh. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di luar sana yang seperti saya, tetap semangat, tetap berjuang untuk sembuh. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dukung untuk channel ini agar kita bisa saling sharing lagi masalah GERD dan lain-lainnya. Mungkin saya akan membuat video berikutnya lagi tentang pantangan makanannya dan cara untuk menyembuhkannya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum.